Ruang Dewa Beladiri, bab 1246 sampai dengan 1250. Bab 1246 sebuah peristiwa mengejutkan. Kabar bahwa Ye Xiwen telah menggulingkan kediaman Jin Yuge dengan cepat menyebar ke seluruh penjara surgawi penegakan hukum. Bagi seluruh penjara surgawi penegakan hukum, itu seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang. Dalam sekejap, gelombang besar menerjang. Jin Yuge jelas bukan kekuatan terbesar di penjara penegakan hukum, tetapi dalam hal jumlah, sangat sedikit orang yang berani memprovokasinya. Ini karena Jin Yuge memiliki dua tokoh kuat di belakangnya, Pangeran Jin dan Pangeran Yu. Meskipun keluarga Ye memiliki banyak ahli muda, Pangeran Jin dan Pangeran Yu termasuk yang terbaik. Selain 5 penguasa legendaris, mereka dapat dianggap sebagai salah satu talenta terbaik. Oleh karena itu, bahkan para penjahat pun jarang berani menyinggung Jin Yuge seperti ini. Membunuh 1 atau 2 orang bukanlah apa-apa, tetapi menghancurkan seluruh wilayah Jin Yuge benar-benar merupakan pertarungan sampai mati. Ini berarti mereka berencana untuk memutuskan hubungan sepenuhnya. Menurut mereka, seberapapun Jin Yuge mengejar Ye Xiwen sebelumnya, itu tidak bisa dianggap sebagai pemutusan hubungan sepenuhnya. Tetapi sekarang setelah Ye Xiwen menghancurkan benteng Jin Yuge dan memusnahkan sebagian besar pasukan Jin Yuge di seluruh penjara penegakan hukum, itu berarti mereka sekarang benar-benar terkunci dalam perjuangan hidup dan mati dengan Jin Yuge. Mereka benar-benar telah mengabaikan semua kepura-puraan kesopanan. Namun bagi Ye Xiwen, sejak saat mereka mulai memburunya, itu adalah sebuah perubahan total, pertarungan sampai mati. Ye Xiwen sendiri tidak bisa menyerah, kecuali jika mereka yang menyerah. Namun, dengan godaan pil emas Taishuan 9 putaran sebagai permulaan, dan Ye Xiwen mengambil alih markas mereka kemudian, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara kedua belah pihak, itu adalah pertarungan sampai mati. Kedua belah pihak bukanlah orang biasa, keduanya memiliki harga diri masing-masing dan sama sekali tidak mau mengakui kekalahan. Meskipun Ye Xiwen memiliki catatan membunuh beberapa ahli di tingkat ke-8 alam aspek Dharma dan telah membuat namanya terkenal di seluruh penjara surgawi penegakan hukum, ini tetap di luar dugaan semua orang. Begitu masalah ini menyebar, hal itu langsung menjadi topik terpanas di penjara penegakan hukum. Terutama setelah Ye Xiwen memancing Ye Jianzong pergi dari gunung, dia mengambil alih seluruh markas Jin Yuge. Kecuali beberapa orang yang sedang pergi untuk urusan bisnis, semua ahli Jin Yuge yang ditempatkan di sana dibunuh oleh Ye Xiwen. Mayat-mayat berserakan di tanah dan darah mengalir seperti sungai. Seluruh Jin Yuge langsung murka, terutama Ye Jianzong. Ye Xiwen telah sepenuhnya menipunya, sama sekali meremehkan kecerdasannya. Secara khusus, dia telah dipermainkan seperti monyet, dipancing menjauh dari gunung sebelum akhirnya menghancurkan seluruh markas. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia hampir gila karena amarah. Dialah yang memberi perintah untuk mengepung Ye Xiwen, tetapi inilah hasilnya, ratusan ahli semuanya dibunuh oleh Ye Xiwen, menderita kerugian besar dan sangat melemah. Dia adalah salah satu kepala Jin Yuge di aula penegakan hukum. Dia juga salah satu anggota berpangkat tinggi yang disusupi oleh Jin Yuge. Mengingat apa yang telah terjadi, dia tidak bisa lepas dari kesalahan, terutama karena dia telah ditipu oleh Ye Xiwen. Dia sama sekali tidak bisa menerima penghinaan ini. Jin Yuge segera mengeluarkan surat perintah penangkapan, tidak seperti sebelumnya ketika mereka hanya mengejar Ye Xiwen secara pribadi. Sekarang, mereka secara resmi menetapkan Ye Xiwen sebagai pengkhianat dan menuntut agar faksi keluarga Ye lainnya bergabung untuk memburunya. Namun, kekuatan lain di dalam keluarga Ye tetap sangat tenang terkait perintah ini, baik mereka yang netral maupun yang juga mengejar Ye Xiwen. Tak satu pun dari mereka yang mengungkapkan pendapat mereka. Sungguh lelucon, semua orang tahu merekalah yang pertama kali memburu Ye Xiwen, mereka hanya tidak mempublikasikannya. Dengan kata lain, perilaku seperti ini hanya mungkin terjadi di penjara surgawi penegakan hukum, tempat yang penuh kekacauan, pembunuhan, dan ketidaktertiban. Jika terjadi di luar, tindakan mereka sudah cukup untuk membuat para petinggi marah. Selama Ye Xiwen sedikit saja tertangkap, itu sudah cukup untuk membuat para petinggi sangat marah sehingga mereka akan memusnahkan mereka semua. Keluarga Ye mampu bertahan di benua kuno yang terpencil selama bertahun-tahun karena persatuan. Siapapun itu, setidaknya mereka harus berpihak pada kepentingan dan kemakmuran keluarga Ye secara keseluruhan. Apa yang mereka lakukan secara terang-terangan merusak fondasi keberadaan keluarga Ye.
Jika ini menyebabkan kepanikan dan keterasingan di antara masyarakat, mereka akan menjadi orang berdosa sepanjang masa. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, sebesar apapun kehebohan yang terjadi, hal itu selalu dirahasiakan, dan tanpa bukti atau keterangan yang memberatkan, hal itu tidak pernah diungkapkan kepada publik. Ini juga merupakan pemahaman diam-diam yang dipertahankan oleh semua kekuatan utama dalam keluarga Ye. Mereka berani secara terbuka menyingkirkan Ye Xiwen hari ini karena mereka kuat dan Ye Xiwen lemah. Namun, selalu ada makhluk yang lebih kuat di dalam keluarga Ye daripada mereka. Jika mereka juga mengabaikan aturan dan bertindak sembrono, mereka mungkin akan berakhir mati di jalanan besok. Dengan kata lain, satu-satunya orang yang benar-benar bertelanjang kaki dan tidak takut pada orang yang memakai sepatu adalah orang-orang seperti Ye Xiwen yang tidak memiliki apa-apa. Karena mereka tidak memiliki apa-apa, mereka tidak takut kehilangan apapun. Di sisi lain, mereka yang benar-benar memiliki banyak hal adalah orang-orang yang paling menginginkan ketertiban, bahkan ketertiban terburuk sekalipun, yang jauh lebih baik daripada tidak ada ketertiban sama sekali. Keputusan yang Jin Yuge buat dalam keadaan marah sama saja dengan memberikan Ye Xiwen celah untuk melawan mereka. Mereka tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Mereka mungkin melakukannya secara pribadi, tetapi begitu mereka membuka kedok dan menunjukkannya secara terang-terangan, semuanya akan berbeda. Secara pribadi, para petinggi mungkin menutup mata, tetapi begitu terungkap, meskipun para petinggi tersebut memiliki pendapat yang berbeda, mereka semua harus menjunjung tinggi martabat tertinggi hukum keluarga Ye. Inilah fondasi tempat keluarga Ye berdiri, dan tak seorang pun dapat menghancurkannya. Namun, meskipun mereka tidak berubah secara lahiriah, mereka justru meningkatkan tindakan mereka secara diam-diam. Fakta bahwa markas Paviliun Giok Emas telah diserang membuat mereka merasakan kesialan bersama. Ye Xiwen, yang tidak bermain sesuai aturan, adalah seorang pelanggar aturan yang sepenuhnya mengabaikan aturan yang selalu mereka anggap sebagai aturan tak tertulis. Menurut mereka, mengejar dan mencegat siapapun adalah hal yang wajar, dan selama orang itu terus melarikan diri, bahkan jika pada akhirnya tidak tertangkap, itu tidak akan dianggap melanggar aturan. Tetapi sekarang Ye Xiwen melakukan hal ini, yang sama saja dengan melanggar aturan. Mereka menciptakan preseden buruk. Jika semua orang mengikuti jejak mereka, bukankah mereka juga akan berada dalam bahaya, dan pangkalan mereka mungkin akan direbut. Meskipun informasi yang kita miliki menunjukkan bahwa Ye Xiwen sangat kuat, dan para ahli di tingkat ke-8 alam aspek Dharma tidak mampu menandinginya, dan yang lain mungkin tidak dapat mencapai levelnya, kita tetap harus berhati-hati. Ada begitu banyak jenius dan anak ajaib di dunia ini, siapa tahu tiba-tiba akan muncul seorang pelanggar aturan. Maka orang seperti itu seharusnya masuk neraka. Ye Xiwen sangat menyadari pikiran mereka, tetapi dia mencemoohnya. Pikiran mereka sendiri menunjukkan bahwa mereka pengecut, korup, dan telah kehilangan tekad dan ketekunan untuk menghadapi segalanya. Apakah saya akan mengikuti aturan atau tidak, itu tergantung pada suasana hati saya. Mereka sudah menunjuk ke arahku dan hendak memukulku, tapi mereka berharap aku mengikuti aturan dan tidak memukul wajah mereka. Persetan dengan aturan tidak memukul wajahmu. Aku akan memukul wajahmu, lalu kenapa? Karena kita sudah melewati batas, tidak ada gunanya bersikap sopan. Aku akan memukulmu di tempat yang paling menyakitkan, sampai kau bahkan tidak bisa menatap mataku. Pengalaman bertahun-tahun telah mengajarkannya bahwa orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu dan pengecut. Percuma saja berbicara baik-baik kepada mereka, satu-satunya cara adalah mengambil tindakan drastis dan memukuli mereka sampai mereka tidak berani menantangmu lagi. Hanya ketika Anda memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka, barulah mereka akan menganggap Anda serius dan tidak berani meremehkan Anda. Diliputi amarah, Ye Jianzong berubah menjadi dewa kematian yang murka, bertekad untuk menemukan Ye Xiwen meskipun itu berarti mengacaukan seluruh penjara penegakan hukum. Dia bersumpah akan mencabik-cabik Ye Xiwen untuk melampiaskan kebenciannya. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa Ye Xiwen adalah awan gelap terbesar yang menyelimuti Jin Yuge, dan prestise serta citra yang telah dibangun Jin Yuge di penjara penegakan hukum selama bertahun-tahun lenyap seketika ketika basisnya dihancurkan. Seorang jenius dapat direkrut kembali, tetapi jika otoritas hilang, butuh waktu lama untuk membangunnya kembali. Cara terbaik untuk menghilangkan pengaruh negatif ini dalam waktu singkat adalah dengan membunuh Ye Xiwen secara langsung, yang akan membuat semua efek negatifnya hilang. Ternyata, setelah markas itu dikuasai,
prestise Jin Yuge memang turun lebih dari satu tingkat. Mereka yang selama ini terus memberikan informasi kepada Jin Yuge mulai mengamati dari pinggir lapangan. Meskipun Jin Yuge masih menempatkan Ye Jianzong di sana dan masih sangat kuat, Ye Xiwen tidak boleh diremehkan. Fakta bahwa dia telah menyingkirkan para ahli di tingkat ke-8 alam aspek Dharma semudah memotong melon dan sayuran telah mengejutkan mereka. Banyak orang diam-diam berspekulasi bahwa juara turnamen pertarungan eksternal ini sungguh luar biasa dan memiliki masa depan yang tak terbatas. Meskipun Pangeran Emas dan Pangeran Giok sangat kuat, mereka bukanlah anggota aula penegakan dan tidak akan pernah bisa memasuki penjara penegakan. Ye Jianzong, meskipun kuat, paling banter hanya kultivator alam aspek Dharma tingkat 9, dan masa depannya terbatas tanpa adanya pertemuan luar biasa. Namun, Ye Xiwen berbeda. Dia baru saja memulai kultivasinya dan konon baru berusia beberapa ratus tahun. Mustahil untuk memprediksi seberapa jauh dia akan melangkah dalam kultivasinya. Dia mungkin tidak mampu menghadapi mereka sekarang, tetapi dia masih memiliki ribuan tahun lagi. Dia pasti akan memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi raksasa yang dihormati semua orang. Pada saat itu, menghancurkan mereka akan mudah. Dan jika dia ingat bahwa mereka pernah menjebaknya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Sekalipun Ye Jianzong marah sekarang, dia sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Tapi ancaman Ye Xiwen itu nyata. Kecuali jika seseorang bisa mengatakan mereka pasti bisa membunuhnya, tetapi setelah menyaksikan kekejaman dan tirani Ye Xiwen. Berapa banyak orang yang berani mengatakan itu? Ye Jianzong mungkin bisa mengalahkannya, tetapi hanya jika dia bisa menemukannya. Dalam situasi ini, banyak orang yang awalnya memberikan informasi kepada Jin Yuge, bersama dengan jaringan koneksi dan hubungan Ye Jianzong yang telah dibangun selama bertahun-tahun, tiba-tiba dipenuhi dengan kekurangan. Bab 1247 Pengasingan lagi. Setelah bertahun-tahun dibangun oleh Jin Yuge dan dikelola oleh Ye Jianzong, jaringan intelijen Jin Yuge di penjara penegakan hukum dapat dikatakan sangat luas. Fakta bahwa mereka mengejar Ye Xiwen hingga tak punya tempat tujuan di udara maupun di darat beberapa waktu lalu adalah bukti terbaik dari hal ini. Kemanapun dia pergi, betapapun terpencilnya, dia akan segera dikenal oleh Paviliun Giok Emas. Bukan hanya Paviliun Giok Emas, tetapi juga kekuatan-kekuatan lain. Mereka telah berakar di penjara surgawi penegakan hukum selama ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun. Perkembangan kekuatan mereka telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ye Xiwen seperti kucing yang bermain kejar-kejaran, dia adalah tikusnya, berlarian dengan kepala di tangannya, tanpa tempat untuk berhenti. Jika itu orang biasa, mereka mungkin sudah meninggalkan penjara penegakan hukum sekarang. Tetapi Ye Xiwen keras kepala dan bersikeras untuk tetap tinggal dan melawan mereka. Namun, dampak dari pemilihan lokasi tersebut sangat jelas. Banyak orang yang tampak ketakutan. Meskipun Jin Yuge masih meraung marah, semakin banyak orang yang mulai memikirkan implikasi jangka panjangnya. Keteguhan Ye Xiwen jelas telah melampaui ekspektasi mereka. Sekarang, banyak dari mereka mungkin tidak takut pada Ye Xiwen, tetapi bagaimana dalam jangka panjang? Terutama para penjahat itu, jangan tertipu oleh kesombongan dan sikap angkuh mereka. Beberapa dari mereka bahkan berani menyergap dan membunuh anggota keluarga Ye. Sebenarnya, mereka hanyalah sekelompok budak yang digunakan untuk melatih anggota keluarga Ye. Mereka benar-benar tidak memiliki hak asasi manusia. Bahkan tokoh-tokoh berpengaruh di alam surgawi pun dapat dimusnahkan sesuka hati jika keluarga Ye tidak senang. Jika Ye Xiwen berhasil keluar hidup-hidup dan suatu hari mencapai alam surgawi, kembali ke penjara penegakan hukum, dan membasmi mereka semua, keluarga Ye tidak akan mengatakan sepatah kata pun menentangnya. Mereka bahkan mungkin akan memberinya banyak poin kontribusi sebagai hadiah. Memikirkan semua ini, orang-orang itu langsung berhenti. Di atas Paviliun Giok Emas terdapat Pangeran Emas dan Pangeran Giok, dua tokoh berpengaruh yang dapat mengakses langsung jajaran atas keluarga Ye. Sekuat apapun kesombongan mereka, pasti ada seseorang yang melindungi mereka. Mereka tidak memiliki kondisi sebaik itu. Karena mereka ingin membuat masalah, biarkan saja mereka membuat masalah. Adapun pil emas Taisuan 9 Revolusi, meskipun bagus, sebaiknya dinikmati hanya sebatas nama saja. Setelah Ye Xiwen merebut benteng Paviliun Giok Emas, dia segera mengintimidasi sebagian besar orang, sangat mengurangi tekanannya. Pada titik ini,
selain paviliun giok emas yang tanpa henti menyerangnya seperti anjing gila, hanya beberapa organisasi kecil di dalam keluarga Ye yang masih diam-diam mengincarnya. Namun, pada titik ini, hanya paviliun giok emas yang berani secara terbuka memutuskan hubungan. Mereka telah didorong ke dalam keputusasaan oleh Ye Xiwen, benteng mereka telah direbut, dan kekuatan mereka di dalam penjara surgawi penegakan hukum hampir sepenuhnya musnah. Apalagi yang bisa mereka katakan? Jika tidak, mereka juga harus datang secara diam-diam. Adapun pertanyaan-pertanyaan dari atasan, sebenarnya apa inti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Menyingkirkan Ye Xiwen terlebih dahulu jauh lebih penting. Setelah Ye Xiwen mati, semuanya akan beres. Siapa yang akan berkomentar lebih lanjut tentang orang yang sudah mati? Sekarang kita sudah membayar harga yang begitu mahal, jika kita tidak bisa menyingkirkan Ye Xiwen, bukankah kita akan kehilangan istri dan pasukan kita? Saat Ye Jianzong dengan panik mencari Ye Xiwen di seluruh dunia, Ye Xiwen telah diam-diam kembali ke kota yang dijaga oleh Ye Qianhe. Di penjara surgawi penegakan hukum ini, satu-satunya orang yang dapat dipercaya Ye Xiwen adalah Ye Qianhe. Ye Xiwen memiliki kesan yang sangat baik terhadap pria yang setia kepada keluarga Ye ini. Ini juga satu-satunya tempat dia bisa tinggal. Jika dia tinggal di tempat lain, bahkan jika sebagian besar jaringan intelijen Jin Yuge dihancurkan, mereka tetap akan dapat menemukannya. Kau ternyata memilih markas mereka. Saat bertemu Ye Xiwen lagi, meskipun sudah mempersiapkan diri, ia tetap sangat terkejut mendengar bahwa Ye Xiwen benar-benar memilih markas Jin Yuge hingga rahangnya hampir ternganga. Dia selalu menganggap dirinya sangat pemberani, jika tidak, dia tidak akan berani melamar untuk menjaga penjara surgawi penegakan hukum, tetapi dibandingkan dengan Ye Xiwen, dia tampak seperti ikan kecil. Dibandingkan dengan rekor Ye Xiwen yang mengesankan, dia benar-benar bukan apa-apa. Inilah juara sejati turnamen pertarungan. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa memenangkan kejuaraan dengan kultivasi tingkat keempat alam aspek Dharma adalah orang biasa? Dia begitu kuat sehingga tidak seorang pun dalam sejarah pernah mendengar namanya. Dia jelas bukan orang biasa, dia berani melakukan hal-hal yang bahkan tidak akan terpikirkan oleh orang lain. Tidak sopan jika aku tidak membalas. Aku telah diburu seperti anjing liar selama beberapa waktu. Akan memalukan jika aku tidak membalas dendam. Ye Xiwen menyipitkan matanya, niat membunuhnya terlihat jelas tanpa upaya untuk menyembunyikannya. Saat ini, di mata Ye Qianhe, Ye Xiwen adalah binatang buas yang berbahaya, dan siapapun yang berani mendekat akan dicabik-cabik dan dimangsa olehnya. Tapi kau sudah mengalahkan Jin Yuge, Ye Jianzong tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kata Ye Qianhe dengan sedikit khawatir. Pada titik ini, dia sepenuhnya memihak Ye Xiwen. Jelas bahwa orang-orang dari Jin Yuge telah bertindak terlalu jauh. Aku belum cukup kuat sekarang, kalau tidak, orang tua itu juga tidak akan bisa melarikan diri. Kata Ye Xiwen, matanya menyipit dan niat membunuhnya terlihat jelas. Kau tidak bisa berpikir begitu. Ye Jianzong berbeda dari yang lain. Dia terdaftar di Balai Penegakan Hukum dan memegang jabatan. Tidak seperti orang-orang yang menganggur itu, jika sesuatu terjadi padanya, bahkan para petinggi di Balai Penegakan Hukum pun akan terguncang. Kata Ye Qianhe dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, jika aku benar-benar ingin menyingkirkan orang tua itu, aku punya banyak cara untuk melakukannya tanpa mereka sadari. Bahkan jika mereka tahu itu aku, lalu kenapa? Apa mereka punya bukti? Ye Xiwen mencibir. Jika dia benar-benar membunuh Ye Jianzong, dia akan dengan senang hati memberitahu Jin Yuge. Jika Jin Yuge tidak tahu itu dia, maka itu tidak akan menyenangkan sama sekali. Adapun Pangeran Emas dan Pangeran Giok, mereka pasti akan berkonflik dengan mereka cepat atau lambat. Karena mereka telah menanggalkan semua kepura-puran kesopanan, itu tidak masalah lagi. Ye Qianhe menghela napas dan menatap Ye Xiwen. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada alasan mengapa Ye Xiwen mencapai apa yang telah diraihnya. Siapa yang berani berpikir seperti itu, apalagi melakukannya. Namun, apapun yang terjadi, Pangeran Emas dan Pangeran Giok tetap merupakan ancaman yang sangat besar. Bahkan di antara generasi muda, selain 5 tirani, saya belum pernah mendengar Pangeran Emas atau Pangeran Giok kalah. Dari siapapun, salah satu dari mereka bisa membentuk organisasi kecil dan merajalela, tetapi sekarang setelah mereka bergabung untuk membentuk Paviliun Giok Emas, kekuatan mereka bahkan lebih besar, dan orang biasa tidak mau memprovokasi mereka. Kata Ye Qianhe,
Akan lebih baik jika dendam di antara kalian berdua dapat diselesaikan. Kalian berdua adalah jenius dari keluarga Yesaya. Kehilangan salah satu dari kalian hanya akan menguntungkan pihak luar. Dia masih tetap Ye Qianhe yang setia. Di matanya, keluarga Ye adalah yang terpenting, dan segala sesuatu yang lain bisa dikesampingkan, terlepas dari dendam apapun. Seandainya memungkinkan, aku tidak ingin menimbulkan masalah di mana-mana, tetapi karena mereka berani menginginkan pil emas agung 9 revolusi milikku, mereka harus siap disiram darah. Kata Ye Xiwen dengan serius. Adapun perdamaian, apakah kau pikir ada ruang untuk perdamaian di antara kita? Mereka ingin menelan daging gemuk ini, dan aku akan membuat mereka babak belur. Ye Xiwen telah bersiap untuk konflik besar-besaran dengan Pangeran Emas dan Pangeran Giok begitu dia pergi. Penjara surgawi penegakan hukum dilindungi oleh Aula Penegakan Hukum, dan baik Pangeran Emas maupun Pangeran Giok bukanlah anggota Aula Penegakan Hukum, jadi mereka tidak bisa masuk. Paling-paling, mereka hanya bisa membuat masalah secara diam-diam. Tetapi begitu dia pergi, konflik itu tidak bisa disembunyikan dan mungkin akan meletus secara langsung. Meskipun masih ada anggota keluarga Ye berpangkat tinggi yang mengawasi dari luar, tidak ada yang pasti. Dia harus sepenuhnya siap, meskipun dia tidak ingin menimbulkan masalah. Karena masalah telah menimpanya, dia harus siap bertarung dengan sekuat tenaga. Dalam skenario terburuk, dia bahkan siap untuk melarikan diri dari keluarga Ye dan mengembara tanpa tujuan. Ye Qianhe berhenti mencoba membujuknya. Dia telah menyadari bahwa Ye Xiwen adalah tipe orang yang lebih suka menyerah daripada berkompromi. Dia bukanlah orang yang akan tunduk dan berkompromi. Daripada mencoba membuatnya tunduk dan berkompromi, akan lebih realistis untuk mencoba meminta Pangeran Emas dan Pangeran Giok dari Paviliun Jinyu untuk menurunkan kesombongan mereka dan tidak melanjutkan masalah ini. Namun, apakah itu mungkin? Jelas itu tidak mungkin, jadi kontradiksi dan konflik antara kedua belah pihak hampir tidak mungkin diselesaikan kecuali jika para petinggi menekan hal itu secara paksa. Jangan bicarakan itu dulu. Pokoknya, aku tetap ingin berterima kasih atas bantuanmu selama ini. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan punya tempat tinggal, kata Ye Xiwen sambil tersenyum. Itu hanya permintaan kecil, aku hanya tidak tahan dengan kesombongan orang-orang dari Jin Yuge itu. Ye Qianhe dengan cepat melambaikan tangannya, berbicara dengan nada sedikit merendah. Ye Xiwen tidak banyak bicara. Meskipun Ye Qianhe berbicara dengan ringan, dia tahu bahwa melindunginya adalah risiko besar dan mungkin menyinggung Jin Yuge dan pihak-pihak lain. Kita mungkin akan menghadapi pembalasan mereka pada saat itu. Ye Xiwen mengingat semua itu, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Siapkan tempat untukku mengasingkan diri. Begitu aku mencapai tingkat ke-6 alam aspek Dharma, aku akan memberi pelajaran pada si bajingan tua Ye Jianzong itu. Kata Ye Xiwen sambil menyipitkan matanya. Dia telah mencapai puncak tingkat ke-5 alam aspek Dharma, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat ke-6. Pada saat itu, dia akan benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan para ahli di tingkat ke-9 alam aspek Dharma, dan situasinya akan benar-benar berbeda. Itulah kekuatan yang menjadikan seseorang sebagai tokoh terhormat di alam aspek Dharma. Ia akhirnya mengerti mengapa lingkungan mengerikan di penjara penegakan hukum bisa menjadi tempat suci untuk kultivasi di aula penegakan hukum. Alasannya sederhana, karena kondisi hidup yang keras, setiap orang akan mengerahkan potensi mereka hingga tingkat tertinggi, semua demi bertahan hidup. Dia baru berada di sini selama setengah tahun, tetapi dia sudah dipaksa untuk terus-menerus memeras potensi dalam tubuhnya, menyebabkan kultivasinya berkembang pesat. Oke, tidak masalah. Ye Qianhe sangat terkejut. Dia ingat bahwa Ye Xiwen baru saja mencapai terobosan belum lama ini. Sudah berapa lama, dia akan mencapai terobosan lagi. Sungguh menjengkelkan membandingkan orang. Namun, tepat ketika Ye Qianhe hendak keluar untuk mengatur segala sesuatunya untuk Ye Xiwen, dia mendengar suara yang agak dingin dan tua. Tunggu sebentar, bab 1248 sebuah misi dengan 9 kematian dan 1 nyawa. Tunggu, sesosok muncul dari langit dan melesat masuk. Keduanya menatapnya dan melihat seorang pria parubaya yang tampak berusia sekitar 40 tahun. Ia memiliki wajah yang tegas dan mata yang dalam. Setiap gerakannya tampak menyatu dengan dunia. Jika Anda menutup mata, Anda mungkin bahkan tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Seorang ahli dari alam surgawi. Ye Xiwen bereaksi hampir seketika.
Dia pernah merasakan aura ini sebelumnya dari kepala keluarga Ye dan para ahli lainnya di alam surgawi. Namun, dia segera menyadari bahwa ini bukanlah seorang master dari alam surgawi, karena seorang master dari alam surgawi akan memiliki aura yang jauh lebih kuat dan menakutkan daripada ini. Maka hanya ada satu kemungkinan, seorang ahli di alam surgawi setengah langkah. Namun, baik itu alam surgawi atau alam surgawi setengah langkah, itu tidak ada bedanya baginya, karena keduanya bukanlah ahli yang bisa ia saingi. Meskipun alam surgawi setengah langkah belum melangkah ke alam surgawi, ia tetap menyandang gelar alam surgawi. Jika para ahli alam manifestasi Dharma memberi orang perasaan bahwa mereka tidak sesuai dengan dunia ini, maka ciri khas para ahli alam surgawi adalah mereka tampak terintegrasi dengan dunia ini. Inilah yang dimaksud dengan kesatuan manusia dan alam. Ia menjadi waspada secara diam-diam, tetapi pria parubaya itu segera menyadari kewaspadaannya. Ia hanya menatap Ye Xiwen dengan geli dan berkata, "Kau memang waspada. Tapi, jika tidak, mengingat lingkungan tempat tinggalmu, jalan itu pasti sudah menelanmu." Mendengar itu, Ye Xiwen sedikit lega. Tampaknya pihak lain tidak mengincarnya. Namun, aura berbahaya yang terpancar dari pihak lain hampir membuatnya ingin membentangkan sayap iblisnya dan melarikan diri saat itu juga. "Kau telah menimbulkan kehebohan di penjara penegakan hukum akhir-akhir ini. Bahkan kami orang luar pun telah mendengarnya. Kau telah merebut benteng paviliun giok emas," kata pria parubaya itu sambil menatap Ye Xiwen. "Aku tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku. Karena orang-orang itu mengincar hartaku, mereka sedang mencari kematian," kata Ye Xiwen dengan tenang dan percaya diri. "Aku tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku, tapi kau memang agak sombong." Pria parubaya itu tersenyum tipis. Meskipun ia mengatakan Ye Xiwen agak sombong, dilihat dari penampilannya, itu sepertinya bukan istilah yang merendahkan. Menurutnya, kesombongan bahkan mungkin sebuah pujian. "Tapi kau tak perlu gugup. Karena kita berada di penjara surgawi penegakan hukum, kita tidak akan ikut campur. Lalu kenapa kalau kau membuat keributan besar?" Pria parubaya ini memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Sepertinya semuanya terkendali. Sikap santai dan percaya diri itu muncul dari keyakinan bahwa betapapun besar masalah yang mereka timbulkan, mereka seperti Sun Wukong, yang tidak akan pernah bisa lepas dari genggaman Buddha. Ye Xiwen menghela napas lega. Benar saja, ini adalah penjara penegakan hukum. Ini adalah tempat tanpa hukum atau aturan, hanya pembantaian. Jika ada aturan, hanya ada satu, siapapun yang memiliki tinju terbesar adalah rajanya. Di dalam penjara surgawi penegakan hukum, bahkan pembunuhan paling kejam pun tidak akan memengaruhi apapun di luar. Dengan kata lain, jika dia terbunuh, pria parubaya ini kemungkinan besar akan memiliki sikap yang sama. "Apakah Anda tetua Ye Jianshan?" Pada saat ini, Ye Qianhe tiba-tiba mengenali identitas orang tersebut. "Dasar bocah nakal, jarang sekali kau bisa mengenali identitasku. Aku sudah ditempatkan di penjara penegakan hukum selama bertahun-tahun dan sudah lama tidak menunjukkan wajahku." Pria parubaya itu memandang Ye Qianhe dengan sangat terkejut. Awalnya, pandangannya hanya tertuju pada Ye Xiwen, orang yang telah menyebabkan insiden besar, tetapi sekarang dia memandang Ye Qianhe dengan rasa hormat yang baru. "Aku telah melihat potretmu dan mendengar kisahmu." Ye Qianhe merendahkan postur tubuhnya, sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dengan jelas menunjukkan rasa hormatnya yang besar kepada Ye Jianshan. "Itu sangat langka," kata Ye Jianshan sambil tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke Ye Xiwen. "Aku juga pernah mendengar tentang pil emas Taishuan 9 revolusi yang kau miliki. Kau harus berhati-hati. Ada cukup banyak orang yang menginginkan pil emas Taishuan 9 revolusi. Meskipun pada akhirnya itu adalah harta benda lahiriah, beberapa orang masih tidak bisa melepaskannya dan bersikeras memilikinya. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh ke alam yang lebih rendah dan membiarkan iblis batin mereka memasuki tubuh mereka." Ye Xiwen mengangguk, dia bisa merasakan bahwa pengingat Ye Jianshan itu bermaksud baik. "Aku ingin tahu apa yang membawamu kemari kali ini, senior." Ye Xiwen tidak menyangka bahwa Ye Jianshan keluar dari pengasingan hanya untuk menghentikannya mengasingkan diri tanpa alasan. "Kau kenal Ye Xue, kan?" tanya Ye Jianshan alih-alih menjawab. Ye Xiwen mengangguk. Dia sudah lama tidak bertemu Ye Xue, hampir setengah tahun.
Dia hanya tahu bahwa Yesue telah mengasingkan diri dan mendengar bahwa dia telah masuk penjara surgawi penegakan hukum. Namun, Ye Xiwen belum mendengar kabar apapun tentangnya sejak dia masuk penjara surgawi penegakan hukum, jadi dia berasumsi dia sedang mengasingkan diri dan tidak terlalu memperhatikannya. Kalau begitu, aku punya kabar buruk untukmu, Yesue telah diculik. Kata Ye Jianshan. Apa? Bagaimana mungkin? Seru Ye Xiwen dengan terkejut. Apa yang terjadi? Di penjara surgawi penegakan hukum, siapa lagi yang berani menangkap anggota keluarga Ye kita? Tanya Ye Qianhe. Mereka adalah para pemberontak, kata Ye Jianshan. Para pemberontak itu. Wajah Ye Qianhe menunjukkan sedikit kesadaran. Pemberontak, bolehkah saya bertanya siapa orang-orang ini? Tanya Ye Xiwen. Dia baru berada di sini sebentar, dan selama 6 bulan terakhir dia dalam pelarian, jadi dia tidak punya waktu untuk mempelajari seluk-beluk situasi. Mereka semua adalah pemberontak yang mencoba menggulingkan kekuasaan keluarga Ye. Kata Ye Qianhe setelah terkejut sesaat. Pada saat ini, Ye Xiwen akhirnya mengetahui dari Ye Qianhe siapa pemberontak-pemberontak itu. Orang-orang ini, yang sangat memusuhi keluarga Ye, telah berusaha menggulingkan kekuasaan keluarga Ye selama bertahun-tahun dan merupakan buronan nomor 1 keluarga Ye. Orang-orang seperti Ye Sao, Hai Si Bagui, dan kepala pelayan tua itu masuk dalam daftar buronan keluarga Ye, tetapi keluarga Ye sebenarnya membiarkan mereka pergi sampai batas tertentu. Ini karena orang-orang ini sebenarnya merupakan semacam pelatihan bagi anak-anak keluarga Ye. Hanya melalui berbagai cobaan anak-anak keluarga Ye dapat tumbuh dewasa dengan cepat, dan hanya dengan demikian penjara surgawi penegakan hukum, tempat kultivasi suci ini, dapat benar-benar menunjukkan maknanya. Keberadaan orang-orang inilah yang mengubah penjara surgawi penegakan hukum dari tempat pengasingan yang keras dan tak tertahankan menjadi tempat kultivasi yang suci. Namun, ada beberapa orang yang berbeda, mereka adalah orang-orang yang disebut pemberontak. Orang-orang ini tidak sering merampok anggota keluarga Ye seperti yang dilakukan Ye Sao dan yang lainnya. Namun, yang mereka rencanakan adalah menggulingkan kekuasaan keluarga Ye dan kendali mereka di dalam penjara penegakan hukum. Setiap pemberontakan menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Ye, sehingga keluarga Ye tanpa henti mengejar orang-orang ini dan akan langsung menumpas mereka jika jejak mereka ditemukan. Mereka tidak diberi kesempatan untuk berkembang, tetapi para pemberontak ini seperti tumor ganas yang memparasit penjara penegak hukum. Tidak ada cara untuk memberantas mereka sepenuhnya. Seberapa besar pun operasi pembersihannya, mereka akan dengan cepat bangkit dari abu. Karena semua anggota mereka sangat memusuhi keluarga Ye, orang-orang seperti itu praktis ada di mana-mana di penjara penegakan hukum. Mereka semua ditangkap dan dibawa ke sini untuk menderita karena keluarga Ye. Tidak hanya kebebasan mereka yang dibatasi, tetapi kultivasi mereka juga sangat terhambat. Di tempat yang keras seperti itu, sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi, yang berarti kultivasi mereka selalu berada di bawah kendali keluarga Ye, menjadikan mereka budak pelatihan untuk waktu yang lama. Rasa dendam di hati mereka tak terbayangkan. Hanya saja, tidak semua orang se-ekstrem para pemberontak itu. Tetapi selama para pemberontak itu mau, mereka selalu dapat dengan mudah merekrut sejumlah besar anggota dan melakukan comeback. Hal ini membuat mereka seperti gulma, yang mustahil untuk diberantas sepenuhnya. Apakah Yesue jatuh ke tangan mereka? Tanya Ye Xiwen. Ya, bukan hanya Yesue. Baru-baru ini, sebenarnya ada beberapa talenta muda lain yang menjadi target mereka, termasuk kamu. Mengapa kamu pikir ada orang yang terus mengejar kamu kemanapun kamu pergi? Sebenarnya, orang-orang itu termasuk di antara mereka yang mengejar kamu. Kata Ye Jianshan, melirik Ye Xiwen dengan acuh tak acuh. Ye Xiwen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka ini. Dia mengira itu hanya pasukan lokal di penjara surgawi penegakan hukum dan organisasi kecil para ahli keluarga Ye. Dia tidak menyangka akan ada pemberontak yang terlibat. Jika Anda menjadi sasaran para pemberontak itu akan menjadi masalah besar. Mengapa mereka menargetkan kita? Tanya Ye Xiwen. Menurut informasi yang kami terima, mereka ingin menghipnotis kalian, mengendalikan pikiran kalian, dan kemudian menyusup ke keluarga Ye untuk meletakkan dasar pemberontakan mereka. Kata Ye Jianshan, terutama karena kalian semua adalah jenius langka di keluarga Ye, masing-masing dari kalian akan dibina dengan biaya besar oleh keluarga Ye. Begitu mereka melancarkan serangan, bukan hanya semua upaya keluarga sebelumnya akan sia-sia, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan parah.
Ye Xiwen mengangguk. Dia bisa membayangkan betapa mengerikannya jika para pemberontak itu berhasil. Begitu para jenius ini benar-benar dimobilisasi, mereka mungkin menjadi ahli di alam surgawi dan melancarkan pemberontakan. Tak perlu dikatakan, orang bisa membayangkan kekuatan penghancur seorang ahli di alam surgawi. Apa yang bisa kulakukan? Kata Ye Xiwen tanpa ragu. Ye Xue telah membantunya keluar dari kesulitan beberapa kali sebelumnya, dan Ye Xiwen mengingat kebaikan itu. Dia tidak pernah melupakan kebaikannya, dan sekarang saatnya dia membalas budi. Kami berencana untuk mengepung markas mereka. Kata Ye Jianshan, aku ingin kau menyamar sebagai salah satu anggota mereka dan menyusup ke dalam kelompok mereka terlebih dahulu. Saat kita melancarkan serangan dari luar, kau akan menyerang dari dalam, menemukan para jenius yang ditawan, dan menyelamatkan mereka yang bisa kau selamatkan. Jika keadaan sudah tidak ada harapan, atau jika mereka sudah dikendalikan dan dihipnotis, bunuh mereka di tempat. Nada suara Ye Jianshan dingin dan tanpa ampun. Bab 1249 Hadiah yang melimpah. Kata-kata Ye Jianshan dingin dan kejam. Jika mereka dikendalikan, hanya akan ada satu takdir, eksekusi langsung. Keluarga Ye tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini hidup dan terus berkultivasi di dalam keluarga Ye. Ekspresi Ye Xiwen berubah serius. Dia sangat menyadari pentingnya semua ini. Jika dia ditangkap, keluarga Ye kemungkinan akan mengalami nasib yang sama. Namun, menyusup ke dalam dan menunggu pihak luar melancarkan serangan itu sendiri merupakan tugas yang sangat berbahaya, hampir seperti misi dengan peluang kematian 9 dari 10. Kami telah menangkap 2 anggota mereka, jadi kau bisa menyamar sementara sebagai salah satu dari mereka dan menyusup ke area tersebut. Kata Ye Jianshan, tentu saja, ini adalah misi dengan peluang bertahan hidup yang sangat rendah, jadi kami tidak akan memaksamu untuk pergi. Lagi pula, kau adalah seorang jenius di aula penegakan hukum kami, dan kehilangan salah satu dari mereka saja akan menjadi kerugian yang signifikan. Jika kau tidak ingin pergi, kami dapat mengirim orang lain. Tetapi apapun yang terjadi, kalian berdua harus mengikuti perintahku. Bahkan jika kalian tidak masuk sebagai penyusup, kalian harus mengikutiku untuk menerobos markas itu. Nada bicara Ye Jianshan sangat tegas dan tidak memberi ruang untuk penolakan. Bukan hanya Ye Xiwen, tetapi juga Ye Qianhe akan direkrut. Kemudian Ye Jianshan menambahkan, operasi ini melibatkan pengkhianatan, jadi semua anggota keluarga Ye di atas tingkat ke-7 alam aspek Dharma harus mematuhi seruan untuk berperang dan tidak dapat menolak. Ye Xiwen mempertimbangkan masalah itu. Jika dia mengikuti Ye Jianshan untuk bertarung di luar, itu pasti akan menjadi pilihan teraman. Paling tidak, dia bisa mengembangkan sayap iblisnya dan melarikan diri, dan dia yakin tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, risikonya jauh lebih kecil, tetapi keuntungannya juga tidak akan besar, karena dengan begitu banyak orang berkumpul, dia pasti bukan orang yang paling menonjol. Namun, menyamar akan sangat berbahaya, dan dia bisa mati kapan saja. Di pangkalan itu, dia tidak akan menerima dukungan apapun. Dia bisa meninggal kapan saja. Namun, keuntungan yang diperoleh sangat besar. Setelah misi ini selesai, Balai Penegakan Hukum kemungkinan akan memberi penghargaan kepada mereka yang telah memberikan kontribusi. Aku bersedia menyamar. Ye Xiwen berpikir sejenak lalu berkata, bagus, kau benar-benar putra yang baik dari keluarga Ye. Ye Jianshan sangat gembira melihat Ye Xiwen setuju begitu saja. Jika masalah ini berhasil, Aula Penegakan Hukum kami tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Jika kami berhasil, kami akan memberimu hadiah berupa 2 buah suci darah terpencil. Bahkan jika kami gagal, kami tetap akan memberimu hadiah berupa 1 buah suci darah terpencil. Ye Qianhe juga sedikit terkejut, tidak menyangka bahwa Aula Penegakan Hukum benar-benar bersedia memberikan buah suci darah terpencil sebagai hadiah. Kamu harus tahu, meskipun buah suci darah terpencil adalah keistimewaan Aula Penegakan Hukum, Aula Penegakan Hukum sendiri sebenarnya tidak memiliki banyak buah ini. Hal ini karena pembentukan buah suci darah terpencil tidak memiliki aturan khusus. Buah ini sering diproduksi di medan perang tempat banyak sekali makhluk tulang saling bertarung. Mereka memiliki metode rahasia khusus untuk mendorong pertumbuhannya, sementara manusia tidak dapat menumbuhkannya bahkan jika mereka membantai banyak sekali makhluk tulang dan mengairinya dengan darah mereka. Selain itu, Komandan binatang tulang seringkali sangat waspada terhadap prajurit manusia, dan medan pertempuran ini seringkali tidak diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu,
bahkan Aula Penegakan Hukum pun sebenarnya tidak memiliki banyak hadiah. Memberikan satu buah suci darah liar saja sudah banyak, apalagi dua. Bahkan bagi para ahli di alam surgawi, buah suci darah terpencil tetaplah harta yang langka dan berharga. Saat itu, Ye Jianshan menatap Ye Qianhe, seolah meminta pendapatnya. Beraninya aku membangkang, kata Ye Qianhe sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Baiklah, kalian berdua ikut denganku. Kita akan bertemu dan kali ini kita harus membasmi semua pemberontak itu sekaligus. Kata Ye Jianshan tanpa ragu sedikit pun. Kali ini, semua ahli dari keluarga Ye berkumpul di sebuah lembah, dan kurang dari 10.000 mil jauhnya dari lembah ini terdapat pangkalan pemberontak yang telah ditemukan. Meskipun jaraknya puluhan ribu mil, bagi kelompok tersebut, serangan mendadak hanya akan memakan waktu beberapa menit dan tidak terlalu jauh. Pada saat yang sama, jaraknya juga tidak terlalu dekat sehingga mereka akan ketahuan. Ini jarak yang tepat. Ketika Ye Xiwen dan kedua rekannya tiba, seluruh lembah sudah dipenuhi oleh ribuan ahli, yang semuanya setidaknya berada di tingkat ketujuh alam aspek Dharma. Meskipun Ye Jianshan adalah satu-satunya ahli di alam surgawi setengah langkah atau lebih tinggi, barisan para ahli tersebut tetap sangat mengesankan. Mereka memusnahkan hampir semua ahli terkemuka di alam aspek Dharma keluarga Ye di dalam penjara surgawi penegakan hukum dalam satu serangan. Dapat dikatakan bahwa para elit berkumpul bersama. Bahkan jika ada banyak ahli pemberontak di pangkalan itu, mereka mungkin akan kesulitan untuk lolos dari penghancuran total oleh para ahli yang menakutkan ini, yang datang seperti badai yang mengamuk. Selama waktu ini, Ye Xiwen juga merasakan banyak tatapan tidak ramah dari mereka yang pernah ikut memburunya beberapa waktu lalu. Melihat Ye Xiwen sekarang seperti bertemu kembali dengan musuh, mata mereka dipenuhi kebencian. Orang yang paling merasakan dampaknya adalah Ye Jianzong. Tatapan lelaki tua itu seolah ingin mencabik-cabik Ye Xiwen. Dibandingkan dengan yang lain, Ye Jianzong dan Ye Xiwen benar-benar musuh bebuyutan. Ye Xiwen telah mengambil alih markas paviliun giok emas, menjadikannya bahan olok-olok dan aib yang tak terhapuskan. Hanya dengan membunuh Ye Xiwen kontroversi dan rasa malu itu dapat diredakan. Dasar binatang kecil, berani-beraninya kau menunjukkan wajahmu di depanku. Ye Jianzong menatap dingin Ye Xiwen, sementara para ahli paviliun giok emas yang tersisa di sampingnya juga memandang Ye Xiwen dengan permusuhan. Dasar bajingan tua, kau masih belum mati karena amarah, kata Ye Xiwen tanpa basa-basi. Dia juga memiliki keinginan untuk membunuh lelaki tua ini. Jika dia memiliki kesempatan dan kekuatan, dia akan membunuh Ye Jianzong tanpa ragu dan tidak akan memberinya kesempatan sedikitpun. Pengalaman bertahun-tahun telah mengajarkan kepadanya bahwa seseorang tidak boleh terlalu sentimental. Kau sedang mencari kematian. Ye Jianzong sangat marah dan hendak menyerang Ye Xiwen ketika ia melihat tatapan dingin Ye Jianshan menyapu dirinya. Ia hanya bisa menekan niat membunuhnya dan menatap Ye Xiwen dengan dingin. Dia juga merasa sedikit khawatir, karena mereka semua dipanggil melalui jimat komunikasi, sementara hanya Ye Xiwen yang dipanggil secara pribadi oleh Ye Jianshan. Perbedaan perlakuan ini cukup membuatnya berpikir keras. Pada akhirnya, Ye Xiwen adalah sekutu sejati dari Aula Penegakan Hukum. Meskipun Pangeran Emas dan Pangeran Giok kuat, berpengaruh, dan sangat berbakat, mereka bukanlah anggota Aula Penegakan Hukum. Tak perlu dikatakan, keberpihakan para petinggi Aula Penegakan Hukum sangat jelas. Jelas sekali ada keberpihakan pada Ye Xiwen. Segalanya baik-baik saja selama dia berada di penjara surgawi penegakan hukum, tetapi begitu dia keluar, dia sama sekali tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan Ye Xiwen lagi. Karena jika dia melakukannya, dia pasti akan menghadapi serangan dahsyat dari para petinggi. Yang satu adalah seseorang yang telah berkultivasi selama ribuan tahun dan baru mencapai tingkat ke-9 alam aspek Dharma, sementara yang lain adalah bintang baru yang menjanjikan dengan potensi untuk memasuki alam manusia surgawi. Hampir pasti para petinggi akan memilih salah satu di antara mereka. Itulah mengapa dia sangat ingin menemukan Ye Xiwen, meskipun itu menyebabkan kehebohan besar dan diketahui oleh semua orang, karena dia tahu bahwa kesempatan semakin menipis. Saat ini, prioritas utama adalah melenyapkan kelompok pemberontak ini. Aku tidak peduli dendam apapun yang kalian miliki, kalian harus mengesampingkannya saat ini, atau jangan salahkan aku jika aku sendiri yang menumpas kalian. Kata Ye Jianshan dingin, sambil melirik kedua pria itu. Namun,
Orang-orang dari Jin Yuge melihat bahwa ini jelas-jelas berpihak pada Ye Xiwen, dan mereka semua merasa marah. Mereka telah menderita begitu banyak kematian dan luka-luka, bukankah mereka juga berhak untuk berteriak? Namun, Ye Jianshan adalah satu-satunya ahli alam surgawi setengah langkah yang hadir. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menjelaskan tindakannya kepada siapapun, dan orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Ya, kata Ye Xiwen sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai salam. Ye Jianshan mengangguk puas. Kali ini, banyak murid kita yang ditangkap oleh mereka. Para pengkhianat ini benar-benar berani mencoba mengendalikan anggota keluarga Ye dan menyusup ke keluarga Ye kita. Sungguh khayalan belaka. Orang-orang ini seharusnya sudah dikirim ke alam baka sejak lama. Sekarang, saatnya tepat, kita akan mengirim mereka ke surga barat. Kata Ye Jianshan kepada kerumunan. Bunuh para pendosa keji ini. Seharusnya kita membunuh mereka semua, seharusnya kita tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Para ahli dari keluarga Ye ini telah mengetahui tentang misi tersebut dari pemberitahuan sebelumnya, dan mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Orang-orang ini adalah para elang dalam keluarga Ye, yang menganjurkan sikap keras terhadap musuh manapun dan tidak memberi mereka kesempatan. Kali ini, sebelum operasi, kita akan mengirim 2 orang untuk menyusup sebagai agen rahasia untuk membantu kita. Kata Ye Jianshan sambil melirik kelompok itu. Saat itu, semua orang mulai mencari tahu siapa yang begitu sial. Misi ini jelas merupakan misi dengan peluang kematian 9 dari 10. Jika mereka bisa menembus benteng ini, dengan kekuatan besar keluarga Ye yang terkumpul, mereka dapat dengan mudah menghancurkan semua musuh. Namun, ini adalah serangan dari luar. Jika Anda menyamar, itu akan menjadi masalah hidup dan mati, atau bahkan masalah kematian yang pasti. Itu akan menjadi pekerjaan yang berujung pada hukuman mati. Siapa yang begitu tidak beruntung? Namun, 2 orang yang kurang beruntung itu segera tampil ke depan, mereka adalah Ye Xiwen dan Ye Qianhe. Kali ini, Ye Xiwen dan Ye Qianhe akan menyamar sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan anggota keluarga Ye yang ditawan. Kata Ye Jianshan, tentu saja, kami tidak akan memperlakukan mereka secara tidak adil. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, mereka akan diberi hadiah buah suci darah terpencil. Buah suci darah liar, kerumunan itu sedikit terkejut, tetapi dengan cepat tenang. Buah suci darah terpencil itu enak, tetapi seseorang harus hidup untuk dapat menikmatinya. Secara khusus, cara Ye Jianzong dan yang lainnya dari Jin Yuge memandang Ye Xiwen seolah-olah mereka sedang memandang 2 orang yang sudah mati, seolah-olah mereka sudah meninggal. Setelah saya memahami apa yang terjadi, saya akan melaporkan jasa-jasa kalian, dan kalian semua akan mendapat manfaat darinya. Kata Ye Jianzong sambil melirik kerumunan. Orang-orang ini berasal dari berbagai kelompok dan organisasi kecil, dan saat ini, perlu untuk menyatukan mereka menjadi satu kekuatan yang solid. Ya, semua orang ikut berkomentar. Bab 1250 masuk ke sarang harimau. Di tanah yang tandus, 2 sosok melayang di udara. Di kejauhan, tampak deretan pegunungan yang tak berujung, yang, seperti deretan pegunungan lainnya, gersang dan tak bernyawa, seperti tanah tandus yang mematikan. Salah satu dari kedua pria itu adalah seorang pemuda kurus berwajah pucat, sedangkan yang lainnya adalah seorang pria parubaya tinggi dan kekar. Ye Xiwen, kita harus berhati-hati begitu masuk ke dalam. Pada saat itu, pria parubaya yang tinggi dan tegap itu angkat bicara. Pria ini tak lain adalah Ye Qianhe yang menyamar. Pemuda kurus kering lainnya adalah Ye Xiwen. Dibandingkan dengan penyamaran Ye Qianhe, penyamaran Ye Xiwen jelas lebih unggul. Tanda kriminal di dahinya samar-samar terlihat, membuatnya tampak seperti penjahat sungguhan. Baiklah, kalau begitu kau bisa ikut denganku, kata Ye Xiwen. Sekarang dia adalah seorang pemimpin sejati, seorang pemimpin yang bisa memimpin semua pahlawan. Baru beberapa saat sejak mereka berangkat, dan mereka telah tiba di tempat yang jaraknya kurang dari 1000 mil dari perkemahan ini. Bagi mereka yang sedang terburu-buru, jarak ini bukanlah jarak yang terlalu signifikan. Idealnya, akan lebih aman untuk mengirim agen rahasia di tingkat ke-9 alam aspek Dharma. Kecuali jika mereka bertemu dengan seorang ahli di alam surgawi setengah langkah, mereka selalu dapat lolos tanpa cedera. Namun, kedua pengkhianat yang ditangkap oleh Ye Jianshan dan kelompoknya ternyata berada di tingkat ke-8 alam aspek Dharma. Agar lebih realistis,
mereka meminta Ye Xiwen dan satu orang lagi untuk ikut bersama mereka. Siapa di sana? Berhenti. Pada saat itu, lebih dari selusin sosok muncul di langit. Mereka semua adalah ahli di tingkat ke-7 dan ke-8 alam aspek Dharma. Mereka tampaknya berjaga di daerah ini. Mereka terdeteksi begitu ada yang mendekat. Orang-orang ini secara diam-diam membentuk formasi, mengelilingi mereka berdua. Ye Xiwen dengan tenang mengeluarkan token pinggang dari pinggangnya dan memperlihatkannya di depan mereka. Saya Huang Ziwei, dan saya baru saja kembali dari sebuah misi. Ini rekan saya, Ma Tianwen. Kata Ye Xiwen, seorang master tingkat 8 dari alam aspek Dharma terbang turun, memeriksa token pinggang yang ditunjukkan Ye Xiwen, dan setelah memastikan tidak ada kesalahan, bertukar beberapa sinyal rahasia dengan Ye Xiwen. Kemudian, dia mengirimkan jimat komunikasi ke gunung, dengan jelas untuk memastikan identitas Ye Xiwen. Namun, dia dengan cepat menerima balasan, yang tampaknya mengkonfirmasi bahwa kedua orang itu memang ada. Karena itu, ekspresinya terhadap Ye Xiwen segera menjadi lebih ramah. Ye Qianhe tegang dan hampir mati karena gugup, sementara Ye Xiwen tampak santai dan tenang. Tidak ada yang tahu bahwa Ye Xiwen berpikir jika mereka ketahuan, dia akan membunuh mereka semua dan pergi dengan tenang. Dia tidak memiliki kekuatan seperti Ye Xiwen, jadi wajar jika dia tidak bisa memiliki pola pikir yang begitu santai. Semakin rileks Anda saat ini, semakin kecil kecurigaan orang-orang tersebut. Di mata mereka, Anda sudah di rumah sekarang, saatnya untuk bersantai. Terima kasih atas kerja kerasmu. Apakah kau berhasil menangkap anggota keluarga Ye kali ini? Pakar tingkat 8 alam aspek Dharma itu mendekati Ye Xiwen, memperlakukannya seperti salah satu dari anak buahnya, dan bertanya. Aku tidak berhasil menangkapnya. Anggota keluarga Ye itu terlalu kasar. Akhirnya, aku sangat marah hingga memukulinya sampai mati. Sekarang ketika aku kembali, aku tidak tahu bagaimana atasan akan menghukumku. Wajah Ye Xiwen menunjukkan ekspresi gelisah, seolah-olah dia benar-benar serius. Sebelum Ye Xiwen tiba, dia telah menggunakan kekuatan supranaturalnya untuk membaca ingatan Huang Ziwei. Misi yang diemban Huang Ziwei dan Ma Tianwen bersama adalah untuk menangkap seorang jenius dari keluarga Ye. Pada akhirnya, anggota keluarga Ye itu memang terlalu kejam dan dibunuh oleh Huang Ziwei dalam keadaan marah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa keduanya ditangkap oleh anggota keluarga Ye yang datang kemudian, dan sekarang menjadi tawanan. Begitu jatuh ke tangan anggota keluarga Ye, tidak masalah apakah dia mau bicara atau tidak, karena ada cara untuk membaca ingatannya secara langsung meskipun dia tidak mau. Namun, melakukan hal itu akan merusak otaknya. Tetapi apakah keluarga Ye akan peduli jika otak orang-orang ini rusak? Tentu saja tidak. Setelah Ye Jianshan sendiri menghancurkan penghalang yang ditempatkan di pikiran mereka, tentu saja tidak ada lagi rahasia yang tersisa. Oh, bukan apa-apa. Memangnya kenapa kalau lebih banyak anggota keluarga Ye yang mati? Kita sudah menangkap banyak dari mereka selama bertahun-tahun. Aku sendiri telah membunuh setidaknya 10 orang yang disebut jenius dari keluarga Ye. Memangnya kenapa? Pakar tingkat 8 alam aspek Dharma itu berkata dengan acuh tak acuh. Kalau aku tidak senang, aku akan menyiksa salah satu dari mereka sampai mati. Memangnya kenapa? Ye Qianhe menundukkan kepalanya, tidak membiarkan siapapun melihat tatapannya. Saat ini, matanya dipenuhi dengan cahaya yang ganas, berharap dia bisa membunuh semua orang ini. Namun, dia juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat. Ini adalah kasus, tindakan kecil ketidaksabaran dapat merusak rencana besar. Ye Xiwen mencibir dalam hati, tetapi berkata dengan lantang, itu benar sekali. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan para petinggi. Anggota keluarga Ye itu memperlakukan kita seperti budak untuk pelatihan, dan mereka terus datang satu demi satu. Jumlah mereka sebanyak yang mereka mau. Apa masalahnya jika beberapa dari mereka mati? Tapi sekarang aku dan kakakku harus kembali dan menghadapi interogasi dari atasan. Hufet, Ye Xiwen menghela napas dan berkata, kalau begitu, kami akan berhenti di sini dulu dan pamit. Saat Ye Xiwen memimpin Ye Qianhe ke pegunungan, salah satu ahli menggaruk kepalanya dan berkata, ada sesuatu yang aneh tentang kedua orang ini. Apa yang aneh dari itu? Ada berbagai macam orang di pasukan pemberontak kita, itu normal. Kata ahli tingkat 8 alam aspek Dharma dengan acuh tak acuh. Sialan, sialan, para pengkhianat ini semua pantas mati. Ye Qianhe berkata dengan gigi terkatup di pegunungan,
memikirkan berapa banyak anggota keluarga Ye yang telah meninggal secara tragis di tangan para pengkhianat ini. Tumbuh besar di keluarga Ye sejak kecil, ia memiliki rasa kehormatan keluarga yang luar biasa, dan saat ini, ia benar-benar marah. Bungkam mereka, tak satu pun dari pengkhianat ini akan lolos kali ini. Tidak perlu terburu-buru, Ye Siwen menenangkannya. Saat itu, keduanya mendarat di gunung. Dia melirik deretan pegunungan yang tampak biasa saja, tetapi jika dilihat lebih dekat, terlihat bahwa deretan pegunungan itu dipenuhi berbagai macam formasi. Jika tidak hati-hati, mereka bisa jatuh ke sana. Setelah mendengar perkataan Ye Siwen, Ye Qianhe tetap diam. Keduanya masuk melalui pintu masuk gua yang tidak terlalu besar, hanya sekitar 5 atau 6 meter lebarnya. Namun begitu berada di dalam, dunia yang mereka temui benar-benar berbeda. Setelah membaca ingatan Huang Ziwei dan Ma Tianwen, keduanya tidak merasa asing dan masuk seolah-olah mereka sudah mengenal jalan masuknya dengan baik. Setelah masuk ke dalam gua, terdapat jalan setapak pegunungan yang sangat panjang yang menghubungkan ke bagian dalam gunung. Meskipun merupakan jalan setapak pegunungan, sebenarnya jalan ini sangat lebar. Jalan ini telah digali entah berapa tahun lamanya dan lebarnya mencapai beberapa ratus meter. Banyak ahli pemberontak datang dan pergi, masing-masing dengan ekspresi garang di wajah mereka, tidak patuh dan bukan orang baik. Namun, setelah melihat keduanya, mereka berdua menunjukkan beberapa ekspresi menjilat. Bahkan di antara para pemberontak ini, para ahli di tingkat ke-8 alam aspek Dharma memegang posisi tinggi dan kekuatan besar, jauh melampaui mereka yang umumnya hanya berada di tingkat ke-8 atau ke-9 alam transenden. Namun, tak satu pun dari mereka menunjukkan kesopanan atau kebaikan, dan mereka langsung melewati lorong menuju bagian dalam gunung. Ada banyak alat penyiksaan yang tergeletak di sekitar lorong gunung tersebut. Banyak anggota keluarga Ye ditempatkan di atas alat penyiksaan dan disiksa siang dan malam. Jeritan mereka tak henti-hentinya. Tinju Ye Qianhe sudah terkepal hingga memutih, dan tulang-tulang di buku jarinya terlihat pucat pasi. Melihat anggota keluarga Ye disiksa, dia sangat marah, tetapi Ye Siwen jauh lebih tenang dan langsung menyampaikan suaranya kepada Ye Qianhe. Tenang dulu, atau kamu akan mudah terbongkar. Ye Qianhe menenangkan dirinya dan menyadari bahwa Ye Siwen benar. Seberapapun marahnya mereka tidak bisa menunjukkannya saat ini. Jika ketahuan, mereka hampir pasti akan mati. Lagi pula, orang-orang ini akan segera meninggal, jadi tidak perlu marah atas orang yang sudah meninggal. Ngomong-ngomong, ada cukup banyak orang tangguh di antara anggota keluarga Ye ini. Ambil contoh Ye Sue, dia ditangkap selama lebih dari sebulan dan benar-benar tabah menahan semua siksaan. Cek-cek, siksaan itu membuatku merinding hanya dengan melihatnya. Dia benar-benar berhasil menahannya. Dia benar-benar tangguh. Saat itu, beberapa orang berjalan melewati Ye Siwen dan temannya, dan apa yang mereka katakan membuat mereka sedikit terdiam. Benar, tapi dia bukan orang biasa, karena dia bisa menonjol di tempat seperti keluarga Ye yang dipenuhi banyak ahli. Tapi dia memang salah satunya. Jika kita tidak khawatir merusak otaknya dan membuatnya menjadi idiot, mengendalikannya akan terlalu mudah. Tapi orang-orang di keluarga Ye itu jelas bukan idiot juga. Jika mereka benar-benar merusak otaknya dan membuatnya menjadi idiot, dia tidak akan dianggap serius bahkan jika dia kembali. Namun, selama sebulan terakhir ini, Tuan Rubah Ilusi telah menghipnotisnya siang dan malam. Tidak lama lagi dia akan sepenuhnya terhipnotis. Orang lain terkekeh. Jenius apa? Pada akhirnya, dia tetap akan menjadi budak dan antek kita. Orang-orang dari keluarga Ye itu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa jenius di mata mereka telah menjadi antek kita. Saat kelompok orang itu berjalan semakin jauh, suara mereka memudar di kejauhan. Ye Siwen menghela napas lega, bukan karena alasan lain selain karena dia tahu Ye Sue belum terkendali dan masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Menurut Ye Jianshan, jika Ye Sue sudah dikendalikan, maka hanya ada satu hasil, membunuhnya di tempat. Orang-orang seperti itu bahkan lebih berbahaya karena mereka bersembunyi di dalam keluarga Ye. Di permukaan, mereka tampak tidak memiliki masalah, tetapi kenyataannya, mereka bukan lagi orang yang sama. Seperti dulu. Namun, dia dengan cepat kembali tenang dan berhenti mengkhawatirkan Ye Sue, karena mereka juga perlu menangani pemimpin pemberontak di markas ini terlebih dahulu, dan mengatasi kegagalan menangkap anggota keluarga Ye. Inilah ujian sesungguhnya. Jika identitas asli mereka terungkap,
mereka tidak akan bisa melarikan diri meskipun mereka menumbuhkan sayap.